Oke, Bapak Ibu masuk ke kitab 1 Timotius atau surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi bagaimana perjumpaan antara Paulus dan Timotius, Bapak Ibu? Kemungkinan besar Timotius mendengarkan menerima Yesus ketika perjalanan misi Paulus yang pertama. Itu tercatat di Kisah Para Rasul 13 sampai 14 itu perjumpaan pertama Paulus dengan Timotius, dan kemudian ketika Timotius menyerahkan diri untuk juga ikut bermisi dengan Paulus bersama-sama dengan Silas bersama dengan Lukas, Paulus begitu mengasihi Timotius karena Timotius merupakan satu anak rohani, bahkan dianggap seperti anaknya sendiri oleh Rasul Paulus. Dan Paulus sering kali memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada Timotius untuk membina jemaat, untuk memimpin jemaat, untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang saat itu kondisinya Timotius merupakan seorang anak muda, seorang penginjil muda, seorang hamba Tuhan muda, tapi Paulus mempercayakan dia kepada tanggung jawab. Yang pertama adalah dalam perjalanan misi Paulus yang kedua kalinya, Paulus mengutus Timotius untuk menuju kepada Tesalonika. Yang baru kita renungkan minggu lalu bagaimana akhirnya Timotius menyurati Paulus, memberikan kabar perkembangan di gereja Tesalonika, sampai akhirnya Paulus kembali menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika menanggapi laporan dari Timotius. Dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, Paulus juga mengutus Timotius untuk berangkat ke Korintus, untuk memulakan jemaat di sana. Dan ketika Paulus sudah kembali dari perjalanan misinya ke Yerusalem, akhirnya ada ditangkap, dan dia ditangkap dibawa ke Roma, akhirnya dipenjara di Roma. Di Roma pun Paulus mengutus Timotius untuk mengembalakan jemaat di kota Filipi. Dan di akhir sebelum hidupnya, Paulus meminta Timotius untuk melayani di kota Efesus, yang mana akhirnya menjadi tempat di mana Paulus menuliskan surat 1 Timotius ini dan menyerahkannya kepada Timotius. Dan kita lihat dari surat-surat Paulus yang lain, dalam suratnya kepada Tesalonika, kepada jemaat di Korintus, Filipi, Kolose, bahkan Filemon, dan bahkan di kitab Roma, banyak sekali Paulus mengutip nama Timotius, memuji Timotius, bahkan mendukung jemaat di sana untuk mendukung pelayanan dari Timotius. Dan di kitab Ibrani, entah Ibrani 13 atau 3 kita belum sampai, di kitab Ibrani pun mencatat bahwa Timotius pun pernah akhirnya dipenjara karena pelayanannya. Dan kemungkinan terjadi setelah kematian dari Rasul Paulus, karena ada di kitab Ibrani. Nah, masuk ke kitab 1 Timotius ini, Bapak Ibu, kitab ini berisikan setidaknya gambarannya, ada dua gambaran besar. Yang pertama adalah instruksi kepada jemaat yang dipimpin oleh Timotius, yang khususnya waktu itu di kota Efesus, untuk bagaimana harusnya jemaat ini bergereja, atau bergereja sebagai jemaat. Karena saat itu kondisinya latar belakangnya, banyak pengajar-pengajar palsu yang beredar dan mengajarkan tentang, oh kita nggak boleh makan makanan ini makanan yang haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau mengajarkan pengajaran-pengajaran penuh dengan tahayul, dan seterusnya. Dan akhirnya Paulus meminta Timotius untuk dengan tegas memberikan pengajaran yang benar, dan bukan hanya pengajaran benar, tapi juga organisasi, struktural, pengaturan, penata layanan yang benar di dalam sebuah gereja. Dan paruh kedua, kalau tadi pasal 1 sampai pasal ketiga, paruh pertama tentang bagaimana bergereja, maka bagian yang kedua, pasal yang keempat sampai pasal ke-6, adalah surat catatan pribadi bagi Paulus kepada Timotius untuk bagaimana Timotius menghidupi, menjalankan kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan, menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin jemaat, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pastor, bagaimana berjalan bersama Tuhan. Jadi 1-3 bagian pertama kita melihat ajaran khusus, arahan khusus Paulus untuk bagaimana jemaat bergereja, dan bagian kedua 4-6 kita akan melihat catatan khusus, surat khusus untuk bagaimana Timotius harus menjalani kehidupannya sebagai hamba Tuhan muda. Dan kita masuk ke dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Firman berkata demikian. Judul perikop adalah mengenai ajaran sesat. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. 1 Timotius berada di Efesus, dan menasihatkan orang-orang tertentu. Siapa orang-orang ini akan di-reveal, akan diungkap di bagian akhir dari pasal ke-1, agar kenapa harus dinasihatin orang-orang ini, atau lebih tepatnya terjemahan aslinya harusnya bukan menasihatkan orang-orang tertentu, tapi menghentikan orang-orang tersebut. Nah, apa yang dihentikan? Mengapa Timotius diminta Paulus untuk stopin deh orang-orang itu, hentikan orang-orang itu. Dihentikan dari apa? Karena mereka mengajarkan
ajaran lain. Mereka adalah pengajar-pengajar, ya kalau istilah di perikop ini adalah mengajarkan ajaran sesat. Mereka pengajar-pengajar palsu, false teacher. Apa ajaran palsu yang diajarkan? Mereka ngajarin tentang dongeng silsilah atau mitos tentang silsilah. Oh, kalau kamu, ya, kalau dalam agama saudara kita ada yang dikenal dengan, oh ini Habib, keturunan Nabi tertentu, dan seterusnya. Dianggap kalau kamu adalah keturunan, wah kamu masih ada silsilah langsung nih, dari Abraham langsung, dan seterusnya. Wah, berarti kamu adalah orang kudus, dan seterusnya. Tapi itu nggak berlaku dalam kekristenan. Nggak ada orang yang dikuduskan karena statusnya merupakan keturunan dari orang-orang tertentu. Tapi itu ajaran beredar saat itu. Wah, kalau kamu keturunan dari keluarga tertentu, keturunan dari nabi tertentu, wah berarti kamu punya gelar khusus, kamu punya kekudusan khusus, punya status khusus. Nggak ada yang seperti itu dalam kekristenan. Itu yang pertama. Tentang dongeng-dongeng dan silsilah. Dan kata Paulus, karena kenapa? Karena dongeng-dongeng mitos-mitos ini tentang silsilah, oh kalau kamu punya keturunan dari siapa, kamu punya status khusus, itu hanya akan membawa kamu, kalau dalam bahasa di sini adalah menghasilkan persoalan belaka. Atau lebih tepatnya kalimat terjemahan adalah hanya akan membawa kepada, menuntun kepada spekulasi-spekulasi yang nggak berarti. Ya udah kamu berspekulasi, kamu menduga-duga. Wah, berarti jangan-jangan kalau saya keturunan ini saya begini loh, saya punya khas khusus, atau saya punya karunia khusus, atau saya punya talenta khusus. Enggak, itu semua spekulasi. Itu semuanya dugaan, itu semua imajinasi. Udah hidup yang pasti-pasti aja. Itu bukan satu pertimbangan yang penting yang bisa menuntun kepada ketertiban hidup keselamatan diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah dalam iman. Jadi jangan fokus cari tahu, wah silsilah, doa-doa, nggak usah. Fokus aja firman Tuhan ajarinnya apa, kamu hidupnya seperti apa. Nggak peduli kamu orang Yahudi, orang Yunani, non-Yahudi, nggak peduli kamu keturunan siapa, semua orang sama di mata Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kamu hidup tertib, menghidupi keselamatanmu. Tuhan memberikan keselamatan, atau mau kamu hidup benar. Yang kita renungkan kemarin Tesalonika, setelah selamat apa? Bukan suap-suap kuku, ayo aktif. Ayo hidup melayani. Dan karena itu, Paulus memberikan nasihat. Nah, pasal 5 dan seterusnya menunjukkan bahwa ayat yang kelima menunjukkan apa sih tujuan Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Paulus mengatakan tujuannya adalah, tujuan Paulus menulis surat nasihat ini adalah agar semua orang hidup dengan kasih. Terjemahan harusnya adalah tujuan nasihat, tujuan Paulus nulis surat ini adalah agar semua orang itu hidup dengan kasih. Atau bahasa isinya adalah charity. Kasih yang sosial, kasih yang memberi, kasih yang membantu orang-orang susah, kasih yang benar-benar membantu orang yang membutuhkan. Nah, kasih ini, jadi kita nggak bicara tentang kasih love, kasih antara suami istri, atau kasih dalam keluarga, bukan. Tapi benar kasih yang keluar. Kasih yang benar-benar mengasihi, memberi kepada orang yang membutuhkan. Kasih yang terjemahannya harusnya charity. Charity itu sumbangan. Jadi setiap kita harusnya punya hati kasih, hati seperti sumbangan membantu orang yang membutuhkan. Dan hati kasih ini, hati charity ini harus dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, perbuatan kasihmu harus dilandasi dengan hati yang suci. Didasarkan hati yang suci. Apa arti yang suci? Hati yang murni, yang nggak ada ambisi pribadi, yang nggak ada udang di balik batu, nggak ada ngarapin pamrih. Sebenarnya saya ngelakuin ini karena saya pengen dapat sesuatu. Karena saya ingin mendapatkan sesuatu, pengen manfaatin sesuatu. Enggak, dia benar-benar hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus lebih tepatnya. Jadi perbuatan kasih sumbangannya, perbuatan charity-nya, kasih yang memberinya, membantu orang membutuhkannya, dilakukan dengan hati yang murni, hati yang suci, hati yang nggak ngarepin pamrih, hati yang nggak ngarepin dapat imbalan. Tapi benar-benar udah tulus, saya pengen memberi aja. Yang kedua, harus dilandasi dengan hati nurani yang murni, atau clear conscience. Kalau tadi adalah pure heart, hati yang pure, hati yang murni, yang putih gitu ya. Yang kedua adalah conscience, nurani. Nurani yang clear, nurani yang jernih. Apa sih itu dari jernih? Jadi dia melakukan perbuatan kasih ini bukan karena ada rasa bersalah. Bukan karena, aduh saya ada dosa loh, saya bisnisnya tuh nggak bener loh, makanya sekarang saya pelayanan buat impasin dosa saya. Buat tutupin, seimbangin, wah timbangan saya berat sebelah nih, banyak dosanya. Wah saya harus banyak berbuat baik, supaya nanti ditimbang, oh kebaikan saya sama banyaknya, atau bahkan lebih banyak daripada perbuatan dosa saya. Jangan begitu. Jangan kamu melayani, berbuat baik,
Karena kamu pengen impasin. Ya supaya saya nggak merasa bersalah banget lah. Udah korupsi, udah curang, udah curangin orang, udah fitnah orang. Ya saya sekarang pelayanan. Nggak boleh begitu. Tapi sebaliknya, hati nurani yang murni, nurani yang jernih, itu seharusnya adalah hati yang aku melakukan ini bukan karena aku merasa bersalah, karena aku pengen dosa yang ditutupin, tapi semata-mata karena aku bersyukur atas kebaikan Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan telah menebus dan menyelamatkan aku, maka aku sekarang mau mengasihi, aku sekarang mau melayani. Itu yang dimaksud dengan nurani yang jernih. Jadi harusnya hati yang suci, hati yang murni. Nurani yang murni adalah nurani yang jernih, bukan karena rasa bersalah, bukan karena dorongan pengen impasin dosa. Dan yang ketiga, perbuatan kasih itu harus disertai dengan iman yang tulus ikhlas. Maksudnya iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang gak munafik. Kita melakukan kebaikan ini semata-mata untuk orang itu, untuk perbuatan kasih, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Itu yang maksud dengan iman yang tulus ikhlas. Kita nggak melakukan untuk, wah dia baik ya, wah dia saleh ya, wah dia hebat ya, wah dia orangnya sosial loh. Enggak. Kita nggak peduli orang memandang kita baik atau enggak. Bahkan kita nggak peduli apakah perbuatan baik kita ketahuan sama orang lain atau enggak. Firman Tuhan mengatakan kasih tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Nggak apa-apa. Aku yang melakukannya tulus ikhlas. Aku melakukannya bukan buat dilihat atau dipuji oleh orang. Ini tujuan Paulus. Paulus menginginkan setiap orang Kristen bisa hidup dengan kasih yang memberi. Bukan cuma cinta kasih keluarga, cinta kasih suami istri. Orang bercinta kasih. Ya kasih, kata kerja nih, aku kasih. Aku memberi kepada orang yang membutuhkan. Memberi kasih dengan apa? Kasih dengan hati yang murni, nggak ngarepin pamrih, nggak ngarepin imbalan. Kasih dengan nurani yang jernih, bukan karena pengen impasin dosa, nutupin kesalahan, dan dengan iman yang tulus ikhlas. Dengan rasa syukur, bukan karena pengen dia tetap dipuji orang. Ini tujuan Paulus menuliskan surat ini, supaya orang-orang yang baca, orang-orang Kristen, bisa punya kehidupan yang seperti demikian. Tapi sebaliknya, di kota Efesus saat itu justru beredar di ayat 6-7, 1 Timotius 1:6-7, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Bukannya mereka ngajar supaya jemaatnya hidup dalam kasih dengan hati yang murni, dengan nurani yang jernih, dengan iman yang tulus ikhlas. Tapi sebaliknya, mereka sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi gak ngerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Banyak orang-orang yang ngasal ngajar. Mereka bahkan gak benar-benar memahami atau pelajari firman Tuhan dengan benar, tapi dengan ngawur yang mereka asal ngajar. Mereka ngerasa, oh ya aku ngomongin cocok kok sama firman Tuhan, tapi mereka nggak cari tahu apa konteksnya. Apa maksud dari firman Tuhan. Mereka nggak betah, mereka nggak gali, mereka nggak mendalami, mereka asal comot, asal ngajarin orang. Paulus nggak senang dengan hal seperti ini. Paulus mengatakan di ayat ke-8, kita tahu, ayat 8-10, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Firman Tuhan itu punya kuasa kalau digunakan dengan tepat, kalau ditafsirkan dengan tepat, kalau diajarin dengan benar. Bukan cuma di asal comot, asal ngajarin. Enggak. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, kalau dengan benar diajarkan, lebih tepatnya begitu. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukan bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, bagi pemburit, bagi penculik, pendusta, bagi orang yang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Intinya, Tuhan pengen bilang, Paulus pengen bilang, firman itu diberikan Tuhan bagi orang berdosa. Sama seperti dokter itu ada untuk bantuin orang sakit, untuk melayani orang sakit, bukan untuk orang yang sembuh, bukan untuk orang yang sehat. Firman Tuhan itu bukan untuk orang yang sudah saleh, sudah baik, sudah suci, sudah hebat hidupnya. No. Justru firman Tuhan itu ada bagi orang-orang yang menyadari dirinya begitu berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Orang yang sadar dengan kebaikan sebesar apapun, aku nggak bisa selamat. Karena dosa aku terlalu besar. Untuk itulah firman Tuhan diberitakan.
bahwa kamu diselamatkan. Tidak peduli sebesar apapun dosamu. Yang Tuhan lihat bukan kebaikanmu, bukan kehebatanmu, bukan kesalahanmu. Yang Tuhan adalah bagaimana engkau menyadari keberdosaanmu, engkau menyesali keberdosaanmu, dan engkau bertobat, tunduk, menerima Tuhan. Menerima apa yang sudah Tuhan korbankan dan berikan kepada kita. Ini Injil yang seharusnya diberitakan. Tapi sebaliknya yang satu diajarkan berbeda. Yang diajarkan itu adalah, ya nanti kita akan masuk, satunya adalah teologi kemakmuran. Mereka menggunakan nanti masuknya ke pasal yang ke-6, tapi nanti akan direview apa saja yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu ini. Salah satunya adalah mereka mengajarkan kemakmuran. Bahwa kalau kamu ikut Tuhan, kamu sukses, kamu hebat, kamu kaya raya. Loh enggak. Firman itu bukan buat ke arah sana, bukan buat dimanfaatin seperti itu. Tapi firman itu untuk menyadarkan orang yang sudah sangat-sangat terpuruk, orang yang sadar hidupnya berdosa. Bukan orang yang baik-baik aja, saya membutuhkan buku kunci sukses dalam hidup. Wah, saya baca firman Tuhan. Bukan. Ini adalah buku yang menegur kita. Membuat kita sadar, Tuhan, aku berdosa. Aku butuh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Karena itu, di ayat 11 dikatakan, pemberitaan firman tadi harus berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Ada istilah benar maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Pemberitaan firman berdasarkan Injil, apa sih Injil? Berita tentang Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit mengalahkan maut dan terangkat ke surga. Pemberitaan firman yang cuma isinya motivasi, kamu bisa sukses, kamu bisa makmur kaya raya, kamu pasti sembuh dan seterusnya, tapi nggak didasarkan bahwa Yesus aja mati loh, Yesus aja nanggung derita loh buat tebus kamu. Maka sekarang kamu bertobat. Berita firman yang tidak disediakan oleh Injil itu bukan pemberitaan firman yang sejati. Tapi sebaliknya, pemberitaan firman berdasarkan Injil yang menuntun kepada pertobatan, itu menuntun kepada Allah yang mulia dan maha bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati Bapak Ibu, bukan dari kondisi yang, saya biasa-biasa aja, dapat rezeki berlimpah, dapat berkat berlimpah, saya happy. Bukan. Kebahagiaan sejati adalah orang yang sudah sangat-sangat terpuruk, sudah no hope, sudah nggak ada pengharapan. Tapi dia ketemu Injil, dia ketemu Tuhan, dia punya pengharapan. Di situ ada kebahagiaan yang sejati yang mereka rasakan. Ketika mereka tahu ada sosok Allah yang supranatural begitu tinggi, begitu besar melampaui manusia, mau mengasihi, bahkan berkorban menyelamatkan manusia sebenarnya nggak layak kayak kita. Itulah berita Injil yang diberitakan oleh Timotius di kota Efesus, tapi tidak diberitakan oleh pengajar-pengajar palsu. Lalu melanjutkan di ayatnya pasal 1 ayat yang ke-15. Dari 13 sampai 15, Paulus mengatakan, dari ayat yang ke-12, aku bersyukur Tuhan nguatin aku. Aku bisa melayani pun Tuhan yang percaya pelayanan ini kepadaku. Bahkan tadinya aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tapi Tuhan mengaruniakan kelimpahannya kepadaku. Ayat 15 dikatakan perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus mengajar bukan karena dia lebih hebat dari orang lain, bukan karena dia lebih pintar dari orang lain, bukan karena dia lebih saleh dari orang lain, tapi sebaliknya, justru karena dia jauh lebih jahat dari orang lain, dia jauh lebih berdosa daripada orang lain, tapi even dia yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa, dia yang paling jahat di antara orang-orang jahat aja, itu tetap Tuhan mau ngampunin dia. Dan Tuhan bukan cuma ngampunin dia, Tuhan mau pakai dia. Apa artinya ayat 16 dikatakan? Karena itu, bahkan aku aja loh, dikasihani, aku orang paling berdosa aja, Yesus tunjukin kesabarannya. Artinya apa? Apalagi kalian yang cuman istilahnya ya, nggak sejahat aku, yang nggak seberdosa aku. Harusnya aku bisa jadi contoh buat kalian, bahwa kalian juga bisa diselamatkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Bukan kita adalah seorang pendosa yang besar, tapi Tuhan adalah pengampun yang jauh lebih besar.
Rasul Paulus mau justru seorang Kristen yang menjadikan dia setia kepada Injil, bukan karena dia berharap, oh kalau aku ikut Kristus, aku ikut Injil, wah saya dapat berkat, dapat rezeki berlimpah, yang miskin jadi kaya, yang sakit akhirnya jadi sembuh. Bukan itu yang ditawarkan oleh Injil. Tapi justru kebahagiaan karena menyadari aku berdosa, aku nggak layak, aku orang yang jahat, aku telah menyakiti hati banyak orang, melukai hati banyak orang, mengecewakan banyak orang, apalagi Tuhan. Tapi aku menikmati kasih karunia Tuhan. Aku mengalami kesabaran dan kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Dan aku mau bertobat hidup benar bagi Tuhan. Karena aku disentuh oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Dia bahkan mau mati demi aku yang begitu jahat dan berdosa. Itu yang harusnya Paulus inginkan. Karena saat itu pengajar-pengajar palsu itu datang, kita udah baca di kitab-kitab sebelumnya yang di Efesus gitu ya, mereka justru bawa CV, mau beritain Injil, mau ngajari, misalnya mau khotbah aja, kasih lihat CV, oh ini loh CV saya pernah di sini, saya pernah ikut pelatihan sini. Lah, sebenarnya mau diperlihatkan itu Yesus atau kehebatan mereka? Nanti kita lihat bahwa pengajar-pengajar ini justru memberitakan untuk apa? Buat dapat upah buat diri mereka sendiri. Mereka manfaatin tanda kutip khotbah untuk dapat uang. Makanya pakai CV supaya dengerin orang, oh ini orang hebat loh yang ngajar. Terus bilang, enggak. Justru ketika kita ngajar, tonjolnya bukan kehebatan kita. Itu adalah kebobrokan kita. Tapi karena kita yang bobrok aja mau dipakai Tuhan, bayangin. Sebesar, sebaik, dan semulia apa Tuhan? Tuhan yang ditonjolkan. Tuhan yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bukan pengajarnya, bukan khotbahnya. Itu yang Paulus tekankan kepada Timotius. Paulus mengatakan di penutup pasal pertama, tugas Timotius ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Paulus memanggil Timotius dengan panggilan anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentangmu. Nubuat apa? Ya, berarti di pasal 4 ayat 14 itu sebenarnya nubuat tentang karunia roh. Timotius diberikan beberapa karunia roh, yang mungkin untuk mengajar, memimpin, dan seterusnya. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau perjuangkan perjuangan yang baik. Paulus mendesak Timotius, ayo Timotius, kamu harus berjuang perjuangan yang baik. You have to fight a good fight. Engkau harus bahkan istilahnya bisa terjemahkan, kamu harus berperang, memperangi, memenangkan perang yang baik. Kamu harus menganggap pelayananmu sebagai sebuah perjuangan, sebagai sebuah pertandingan, sebagai sebuah peperangan yang dilandasi dengan iman dan hati nurani yang murni. Balik ke tadi, apa hati nurani yang murni? Yang kita lakukan bukan karena pengen dapetin imbalan, bukan bermimpi pamrih, bukan udang di bawah batu, bukan karena aku pengen impasin dosa, dan bukan supaya aku dilihat dan dipuji orang. Itu hati nurani yang murni. Lalu kita masuk ke pasal yang kedua, mulai masuk kepada instruksi tentang ibadah. Jadi bagaimana sikap pasal 2 ke pasal 3 tentang bagaimana bergereja, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berorganisasi dalam gereja, mengelola gereja. Yang pertama adalah tentang doa. Ayat 1 sampai 3 adalah tentang doa. 1 Timotius 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Siapa aja semua orang? Biasanya kalau kita doa buat siapa sih Bapak Ibu? Kita doa buat diri kita sendiri, kita doa buat keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, cuma buat orang-orang yang dekat sama kita. Atau mungkin kita masih mungkin doa teman-teman kita. Tapi biasanya kita doa buat diri kita, doa buat keluarga kita. Tapi kata sini, doa buat semua orang. Semua orang itu siapa? Bukan cuma keluarga kita, bukan cuma teman-teman kita, orang kita, tapi doalah untuk raja-raja, pembesar-pembesar, apa sih ini? Pemimpin-pemimpinmu. Baik pemimpin negaramu, presiden-presidenmu, menteri-menterinya, baik pemimpin di tempat kerjamu, atasanmu, bosmu, dan seterusnya, pemimpin di gerejamu, pendetamu, majelismu, atau dan seterusnya. Berdoa untuk pemimpin-pemimpinmu, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi Roto mengajarkan untuk kita berdoa, bukan cuma diri kita, tapi berdoalah untuk semua orang, terutama siapa? Pemimpin-pemimpin kita. Apa yang kita doakan? Satu, berdoa syafaat. Kita doa buat mereka. Yang kedua, kita bersyukur atas kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Kita doa untuk pemimpin-pemimpin orang-orang berotoritas. Dan kita doa
untuk mendapat ketenangan dan ketentraman, kedamaian, dijauhkan dari perselisihan, keributan, pertikaian, pertengkaran. Karena itu yang dikehendaki Allah, itu yang baik, itu yang Tuhan perkenankan. Dan bagaimana tahu kita mendapatkan hidup yang tenang dan tentram? Tandanya adalah hidup yang saleh, kesalehan, dan kehormatan. Hidup yang saling melayani, hidup yang saling menghormati satu sama lain. Nah, setelah bahas ke doa, ayat 4 sampai 6 bahas tentang pemberitaan firman. Masih dalam sikap ibadah, itu masih tentang worship, tentang ibadah. Ayat 4 sampai 6 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Harusnya ibadah itu Allah menghendaki semua orang kenal kebenaran, supaya mereka diselamatkan. Dan ayat ke-5-6, apa itu kebenaran? Ya ini, ayat 5-6. Kebenaran ini adalah Injil. Bahwa Allah itu Esa, dan Allah, Yesus menjadi pengantar antara Allah dan manusia. Dan Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu ditentukan. Kebenaran adalah Injil. Allah menghendaki semua orang yang kita doain tadi untuk bisa mengenal Injil. Mengenal kebenaran. Untuk apa? Untuk memperoleh keselamatan. Setelah bahas tentang doa, setelah bahas tentang pemberitaan firman atau fokus pada Injil, ayat ke-8 sampai ke-11 berfokus tentang sikap ibadah. Jadi bagaimana harusnya kita sikap dalam beribadah, terutama dalam hari Minggu. Yang pertama, untuk bapak-bapak, untuk laki-laki dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Untuk bapak-bapak, jangan cuma ibadah terlihat rohani di gereja, wah ibadahnya sampai angkat tangan, karena itu terjadi. Dia nggak mengatakan, oh kamu harus angkat tangan, mereka kata enggak, tapi memang kebiasaannya saat itu, wah orang angkat tangan, kelihatan rohani dan seterusnya. Tapi di luarnya penuh perselisihan, penuh amarah. Ya harus bilang jangan kayak gitu bapak-bapak. Percuma, kamu mau ibadah kelihatan rohani, wah sampai angkat tangan dan seterusnya. Tapi di luar kau ribut sama orang lain, di luar kau marah-marah sama orang lain, kamu cuma jadi batu sandungan. Mending kamu gak usah terlihat saleh di ibadah, karena cuma malu-maluin Tuhan, malu-maluin gereja. Oh itu loh. Ya kalau di gereja, kusuk banget puji-pujian, kusuk banget penyembahannya. Tapi kalau tempat kerja, wah jadi orang berbeda. Tahu, jangan seperti itu. Itu bapak-bapak. Untuk ibu-ibu ayat 9-10. Dia kata, demikianlah juga hendaknya untuk para perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya gak perlu dikepau dia seperti apapun. Gak usah pakai emas, mutiara, pakaian yang mahal-mahal. Tapi sebaliknya, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya kalau tadi gereja bapak-bapak jangan kelihatan sok rohani, wah sok kusuk tapi di luarnya berbeda 180 derajat di sambungan. Untuk ibu-ibu, gereja bukan tempat untuk fashion show. Gereja bukan tempat untuk pamer, wah saya pakai keren-keren. Ya ngerti sih, karena kita mikir loh, tapi saya kok kan kita aja kalau mau ketemu presiden aja kita pakai yang terbaik kan. Masa mau ketemu Tuhan kita nggak pakai yang terbaik? Ya ngerti sih, karena kita mau pakai yang terbaik untuk Tuhan, iya. Tapi ingat, jangan sampai terkesan kita pamer. Jangan sampai terlihat kita pamer. Enggak. Kita mengatakan pakai yang sederhana. Berdandanlah dengan pantas, sopan, dan sederhana. Kita datang supaya kita datang nggak mau menjadi pusat perhatian. Karena kita seperti itu sebagai seorang manusia, seorang perempuan. Wah, saya berdandan karena supaya saya bisa menarik perhatian. Kalau saya bisa datang lewat semua mata tertuju padaku, aku bangga, aku senang. Enggak. Usahakan kita nggak menarik perhatian. Supaya orang yang datang beribadah, perhatiannya hanya fokus kepada Tuhan. Bukan perhatiannya fokus kita. Kalau perhatiannya fokus kita, karena kita pakainya keren dan seterusnya, bling-bling mewah dan seterusnya, nah kita lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lagi merampas fokus orang yang harusnya untuk Tuhan, untuk melihatin kita, untuk fokus pada kita. Langsung mengatakan, nggak usah. Berpakailah dengan pantas dan sopan dan sederhana. Sebaliknya, kalau berdandan dengan perbuatan baik. Kalau kau mau dilihat orang, menjadi pusat perhatian, center of attention, diperhatikanlah, dibicarakan orang lah. Karena kamu banyak perbuatan, oh ini ibu baik loh, kemarin dia bantuin, kemarin dia melayan, dan seterusnya. Dibicarakanlah karena itu.
Bukan karena, dia pakainya keren, dia pakai perisannya besar ya mewah ya. Bukan karena itu. Tapi karena pelayanan dan perbuatan baik kita. Nah, mulai masuk pasal 11 sampai pasal 15, itu pasal yang ayat 11 ayat 15, itu ayat yang kontroversial. Kita selesai berat satu Bapak Ibu ya, dikatakan. Pasal 2 ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan yang memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri loh. Kok kesannya kayak seksis ya? Kok kayak Paulus hendak mendiskriminasi wanita? Udah, jadi perempuan diem aja deh di gereja. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah apa segala macam. Maksudnya apa? Nah, kata berdiam diri di ayat 11 itu berbeda dengan di ayat 12 Bapak Ibu. Itu dua konteks yang berbeda, tapi karena berhubungan dua ayat, jadi kesannya nyambung. Ayat 11, Paulus berkata, seharusnya perempuan berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh. Maksudnya apa? Jadi gini, di zaman Paulus, ibadah minggu kebaktian, itu bukan kayak sekarang. Oh ya, pendeta nyanyi-nyanyi, terus pendeta khotbah, selesai persembahan bubar. Enggak. Di zaman itu, mereka berkumpul di gereja di sinagoge, setelah pemberitaan firman disampaikan, itu ada sesi tanya-jawab. Makanya berkali-kali Paulus mengajarkan Timotius, siapapun, untuk harus mempertanggungjawabkan firman yang diberitakan. Kenapa? Ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau pengajarnya ngawur, terus ada orang yang nanya dia nggak bisa jawab, wah itu berbahaya sekali. Oke, nah di sesi tanya jawab itu, dari ibarat sesi tanya jawab, seringkali ibu-ibu itu suka ngobrol. Ya itu nggak cuma di zaman itu, di zaman sekarang pun ibu masih sering ngobrol kalau dalam acara tertentu seterusnya. Paulus mengatakan, perempuan diem, jangan ngobrol ketika pemberitaan firman sedang berlangsung. Ketika ibadah sedang berlangsung, kamu diem. Bapak-bapak biasa lebih diem daripada ibu-ibu kalau soal ngobrol. Kita pertama maksud berdiam diri sini. Yang kedua, Pak, itu kan tadi pas sesi ibadahnya ya, dia diem ya. Yang kedua adalah pas sesi tanya jawab. Pas sesi tanya jawab, zaman itu kondisinya beda sama zaman sekarang. Zaman itu kondisinya perempuan itu kerjanya di rumah dan mereka kebanyakan tidak berpendidikan. Maka seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para perempuan bukan hanya mereka lebih bawel dari laki-laki, lebih banyak ngomong, lebih banyak nanya, tapi seringkali pertanyaan-pertanyaan tidak relevan. Pertanyaan-pertanyaan yang receh, pertanyaan yang remeh, pertanyaan yang kadang malah ngelantur sampai kemana-mana. Firmannya khotbahnya apa, tapi ibu nanyanya ya masalah keluarganya, masalah rumah tangganya, yang bahkan belum tentu berhubung atau nggak nyambung dengan apa yang diberitakan. Maka Paulus mengatakan, untuk perempuan di zaman itu lebih baik berdiam diri. Artinya apa? Jangan berisik pas lagi kebaktian, jangan ngobrol sendiri. Yang kedua, jangan ikut sesi tanya jawab deh. Karena akhirnya kamu nanya nggak nyambung, dan malah mempermalukan dirimu sendiri. Kita dikatakan ayat 11, hendaklah kau menerima ajaran dengan patuh. Nah, kata patuh ini masuk nanti ke yang ayat berikutnya. Nah, tapi di ayat ke-12, Paulus masuk ke konteks yang berbeda. Penggunaan istilah berbeda. Dikatakan di sini, seharusnya perempuan itu berdiam diri. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Nah, di sini kata mengajar memerintah laki-lakinya, itu nanti nyambung ke pasal 3, itu tentang organisasi kepemimpinan gereja. Di kepemimpinan gereja, tadi pasal ketiga kita lihat ada dua posisi kepemimpinan gereja. Yang satu adalah seorang penilik jemaat. Saya buka di sini ya, Bapak Ibu ya. Kita loncat sedikit pasal 3. Pasal 3 kita bakal bahas tentang syarat-syarat penilik jemaat dan syarat-syarat diaken. Apa itu penilik jemaat, apa itu diaken, apa bedanya? Penilik jemaat, terjemahan aslinya harusnya adalah bishop atau hamba Tuhan, pastoral. Juga bisa berarti adalah pemimpin-pemimpin gereja, elder, penatua. Ya, penatua sebenarnya ada istilah lain sih, istilahnya bukan di sini. Di sini penilik jemaatnya istilahnya adalah episkopos, ya bishop lah, seorang hamba Tuhan yang perannya adalah berkhotbah, mengajar, memimpin sakramen, mengambil keputusan-keputusan, mengatur organisasi gereja. Itu penilik jemaat. Diaken di sini terjemahan aslinya lebih tepatnya adalah sebagai penata layan, adalah sebagai seorang pelayan. Diakonos itu bisa berbeda. Penelayanan apa ya? Ya sekarang kita di gereja juga ada pelayan, aktivis. Gak harus sebagai seorang hamba Tuhan, gak harus sebagai majelis, jadi harus sebagai seorang aktivis, itu diaken. Nah, di sini memang Paulus menuliskan untuk perempuan itu tidak menjadi episkopos, tidak mengambil peran sebagai seorang pastor, mengambil peran pastoral.
Tapi enggak, dia can di sini itu nggak masalah. Di sini posisinya perempuan sebagai aktivis, sebagai penata layar, it's okay, nggak masalah. Tapi nggak sebagai posisi episkopos, sebagai posisi pastoral, sebagai posisi yang menggembalakan. Tidak sepatutnya perempuan menggembalakan di gereja sebagai yang tertinggi, bukan sebagai ibu gembala ya, bukan sebagai istri dari gembala, tapi ya dialah gembala sidangnya yang tertinggi. Itu tidak sepatutnya demikian. Kenapa? Kenapa di 12 dikatakan bahwa perempuan tidak seharusnya mengambil posisi sebagai pengajaran para episkopos, sebagai bishop, sebagai pastoral, sebagai gembala sidang, atau sebagai yang govern, memerintah gereja, mengatur gereja, memerintah laki-laki, nggak seperti itu. Dikasih alasannya di 13-14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Seringkali Tuhan menggambarkan bahwa hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah kami sebagai kepala. Istri diambil dari sisi. Kan kita seringkali di kitab Kejadian istri diambil dari rusuk. Dari si itu sebenarnya Dr. Ben, saya nggak tahu sih kenapa istilah rusuk. Terima saya adalah istri Hawa diambil dari sisinya Adam. Kan nggak tahu sisi apakah daging, apakah tangan, apakah rusuk. Hawa diambil dari sisinya Adam. Ya untuk setara, untuk sepadan. Tapi Hawa diambil dari Adam. Adam adalah sebagai kepala. Adam laki-laki adalah sebagai kepala, perempuan adalah sebagai sisi. Di sini menunjukkan bahwa ini bukan soal perbedaan nilai, oh berarti laki-laki lebih tinggi atau lebih terhormat, enggak. Secara nilai, secara kehormatan itu equal, setara. Tapi ada perbedaan dalam peran gender. Dikatakan ayat 14, lagi pula bukan ada yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Perempuan jatuh dulu. Tetapi, ini 14 nyambung ke 15, setelah perempuan berdosa, firman Tuhan masih ingat firman Tuhan bilang apa? Ya laki-laki engkau harus berjuang susah payah bekerja terhadap tanahmu akan susah digarap dari tanah subur Taman Eden, nggak usah digarap pun menghasilkan buah, tanah harus bekerja keras, menguras keringat menghasilkan hasil dari tanah. Sebaliknya perempuan akan apa? Susah payahmu akan dibuat sangat ketika melahirkan. Jadi mungkin waktu itu bayangannya, mungkin asumsinya sebelum jatuh dalam dosa, mungkin kalau perempuan melahirkan itu nggak ngerasain sakit. Karena kutukan perempuan harus merasakan sakit ketika melahirkan terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi ingat, sekalipun Hawa jatuh dalam dosa, kutukan adalah menderita saat melahirkan. Ada something special soal melahirkan. Kenapa? Etos dikatakan, tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Apa maksud diselamatkan karena melahirkan anak? Apakah, oh ya kalau perempuan melahirkan anak, meskipun dia Kristen, dia masuk surga? Enggak. Kata selamatkan di sini bukan tentang keselamatan kehidupan kekal, bukan. Tapi seolah perempuan itu accomplish sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Sebuah kodrat yang hanya bisa dipenuhi, difulfill oleh perannya sebagai perempuan. Yang bahkan nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki nggak bisa melahirkan, perempuan bisa. Apakah itu arti, oh berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki bisa melakukan hal dari laki? Enggak, dari awal yang Paulus lagi bahas, ini bukan soal mana yang lebih tinggi, mana yang lebih terhormat. Bukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, bukan. Ini adalah soal pembagian peran. Sama seperti wanita dipercayakan peran untuk melahirkan oleh Tuhan, laki-laki dipercayakan peran untuk memimpin jemaat oleh Tuhan. Bukan berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki karena dia bisa melahirkan. Bukan berarti laki-laki lebih hebat, lebih tinggi dari perempuan hanya karena dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Ini hanya soal pembagian peran. Ini intinya. Dan karena soal pembagian peran ini, firman Tuhan mengatakan hendaklah perempuan menerimanya dengan patuh. Menerimanya dengan patuh, maksudnya patuh. Bapak Ibu, untuk seorang perempuan bisa patuh, itu adalah sebuah pilihan. Nggak ada laki-laki yang bisa maksa perempuan untuk patuh sama dirinya. Nggak bisa. Butuh sebuah kedewasaan bagi seorang perempuan untuk memilih untuk patuh pada prianya, pada laki-lakinya, pada suaminya. Begitu juga banyak perempuan yang jauh lebih pintar, lebih jago ngajar, lebih jago khotbah. Tapi kenapa bukan perempuan itu yang akhirnya mengisi posisi gembala sidang sebagai pemimpin pastoral tertinggi? Karena bukan perannya di sana. Butuh kedewasaan
kedewasaan, ketika perempuan itu sadar sebenarnya saya pinter kok, saya ngajar lebih bagus, saya komunikator yang bagus, saya seringnya banyak orang. Tapi saya sadar karena pembagian peran, sebagaimana perempuan dipercayakan peran untuk melahirkan dan laki-laki enggak. Laki-laki dipercayakan peran untuk menggembalakan, perempuan enggak. Dan saya memilih dengan kedewasaan untuk patuh pada pembagian peran yang Tuhan berikan kepada jemaatnya. Dalam pembagian peran organisasi dalam bergereja. Ini yang dimaksud. Tapi karena ayat ini kontroversial, ini bahkan diambil ya oleh orang-orang non Kristen, Kristen tuh bahkan firman Tuhan pun Alkitab pun sifatnya seksis, diskriminasi terhadap perempuan, nggak mendukung kesetaraan perempuan, enggak. Ini bukan soal siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, setara, enggak. Semua setara, equal in value, setara dalam nilai, dalam kehormatan, berbeda dalam peran. Oke, masuk ke pasal 3 kita akan melihat perannya seperti apa sebagai seorang penilik jemaat, sebagai pastoral tadi, seperti apa perannya sebagai aktivis diangkat, tapi nanti kita akan bahas bagian ini minggu depan. Kita akan akhiri sampai sini, tapi paling enggak kita lihat Bapak Ibu lewat perenungan di sini. Bahwa ketika pemberitaan Injil diberitakan, tadi pasal 1 kita melihat harus didasarkan dengan pemberitaan kebenaran. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh mitos ini, oleh tahayul sini, pengajaran sana, pengajaran sini. Setialah para pengajaran yang berdasarkan pada Injil. Ada orang yang akan pakai firman Tuhan untuk beritain kemakmuran, untuk dapatin keuntungan. Jangan. Firman Tuhan yang benar yang kita dengar adalah yang memberitakan, menyadarkan kita tentang keberdosaan kita, kejatuhan kita, ketidaklayakan kita, dan mengagungkan betapa Tuhan yang besar, yang mulia, mau mengampuni kita. Dan kita mau bertobat sebagai wujud syukur. Kita mau hidup dengan kasih yang memberi, kasih charity, kasih yang nyumbang bantuin orang yang membutuhkan, karena kita punya hati yang murni. Kita punya hati karena nggak pengen ngarepin, bukan karena pengen ngarepin dalan, kita punya nurani yang jernih, bukan karena kita mau nutupin dosa biar kita nggak merasa bersalah. Kita punya iman yang tulus ikhlas, bukan karena kita pengen cari dipuji orang. Kita melihat bahwa dalam puji-puji, dalam ibadah yang benar, jangan lupa kita berdoa. Berdoa untuk semua orang, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Jangan lupa kita punya sikap yang benar dalam ibadah. Jangan munafik, jangan pamer. Tapi kita dengan sopan, dengan rendah hati kita datang. Ada pembagian peran. Ya, kita jalani. Kita pilih untuk patuh. Kita pilih untuk tunduk. Para pemuda firman ajarkan pada kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meski masih banyak Tuhan yang belum kami pelajari, kami renungkan satu kitab Timotius. Pasal 1 Timotius ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami pelajari, itu boleh Tuhan pakai untuk masuk ke dalam hati kami. Menjadi alat di tangan Roh Kudus untuk terus mengingatkan, menyadarkan kami. Kapanpun kami perlu diingatkan Tuhan, pakai firman ini Tuhan untuk menyadarkan kami. Kami rindu Tuhan kami boleh patuh hidup, dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini diri kami. Bentuklah surut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.